يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada seluruh para jajaran takmir masjid dan para warga setempat serta jamaah safari dakwah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam waktu-waktu yang sudah kita luangkan untuk safari dakwah Ramadan, khatmul Quran, bacaan Quran, dan berdoa, bermunajat bersama kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang mulia, malam-malam yang agung, yaitu malam-malam bulan Ramadan. Sebagaimana telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bulan yang termulia, bulan Ramadan bulan yang paling agung, bulan Ramadan bulan yang paling terhormat. Bulan Ramadan termasuk adalah bulan yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu layak dan pantas dan harus bagi orang muslim, orang mukmin, muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat dimanapun mereka berada, menanggapi Ramadan tidak biasa, tidak seperti menanggapi bulan-bulan yang lainnya. Harus ada perbedaan antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak boleh disamakan antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Itu kewajiban bagi kita sekalian. Karena itu kalau kita mengetahui bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama tidak ada ucapan atau wahyu atau kitab sekalipun yang paling mulia kecuali Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagaimana Al-Quran adalah wahyu Allah, firman Allah, ucapan Allah yang paling mulia dari semua ucapan, maka turun di bulan Ramadan, dan Ramadan menjadi bulan yang termulia dari seluruh bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an di dalam bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Maka ahli tafsir menyatakan, pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah yang kedua kalinya itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan. Nah, apa yang diturunkan oleh Allah SWT? Al-Quran. Kapan? Fi Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar. Jadi di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, itu waktu penurunan Al-Quran. Karena itu Lailatul Qadar ini tidak ada kecuali hanya di bulan Ramadan. Dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada waktunya sebelum itu, sebelum sekarang, di zaman awal pertama-tama Lailatul Qadar itu ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sama Allah Subhanahu wa taala disimpan dan tidak ditampakkan kepada manusia. Insyaallah di pembahasan yang lain. Nah, Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar, itu ke langit dunia secara global. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global ke langit dunia. Kemudian setelah itu diberikan kepada Rasulullah, diwahyukan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala secara terperinci, satu demi satu, disesuaikan dengan keadaan selama 23 tahun. 25 tahun. Nabi Muhammad SAW itu dilantik sebagai seorang nabi umur 40 tahun. Mulai diperintahkan untuk dakwah, beliau umur 40 tahun, perintah yang wajib secara nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau tinggal di Mekah 10 tahun. Setelah itu hijrah beliau ke kota Madinah 13 tahun. Meninggal dunia 63 tahun. Umur beliau 63, jadi selama 23 tahun. Selama 23 tahun ini beliau dakwah. Bayangkan, tidak ada manusia sehebat dan secepat menyiarkan dakwah dalam tempo 23 tahun. Yang langsung menyebar ke seantero dunia dan kekal abadi sampai hari kiamat. Ilan Nabi, kecuali Nabi Muhammad. Nah, kalau kita 25 tahun ini sangat pendek. 23 tahun sangat-sangat pendek sekali. Ulama-ulama kita sampai 40 tahun, ada yang 50 tahun, 60 tahun, baru sekedar beberapa dari mereka.
Nah, sedangkan ini Rasulullah 23 tahun beliau dakwah mengajak manusia untuk masuk Islam, mengenal Allah, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala serta menggunakan kitab Al-Qur'an. Nah, ini fadilah yang besar. Al-Qur'an adalah pegangan bagi kita. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kemarin kita sudah jelaskan bagaimana pentingnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bagaimana pentingnya Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Quran, Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka jangan sampai diluputkan daripada pembacaan Al-Quran. Melihatnya saja sudah fadilah utama, ganjaran pahala melantunkan Al-Quran. Sehingga di antara mereka para ulama kita, para salaf kita, kalau sudah masuk bulan Ramadan, mereka itu beda-beda macam. Ada yang menghatamkan pagi dan malam, pagi sekali hatam, malam sekali hatam. Ini di Hadramut, di Yaman, Pak. Nah, dan sampai sekarang ada yang lebih, artinya siang itu bisa 2 kali, malam bisa 2 kali. Itu yang secara bacaan. Ya. Ada yang menghatamkan di antara mereka itu hifdun wa nadhiran. Ada yang menghatamkan secara hafal. Yang secara hafalan hataman dibedakno, yang secara lihat hataman dibedakno sekali hatam. Kemudian dibagi sampai sekarang juga mereka hataman Al-Quran itu di sholat taraweh. Sebagaimana kita pernah mengikuti selama masih ada Darul Mustafa, selama di sana mulai awal Ramadan itu tarawehnya 2 juz per 2 rakaat, per 1 rakaat, ya, per 1 rakaat 2 juz. Ya, sehingga 15 hari ke-15 seperti kemarin itu hatam Al-Quran di dalam sholat taraweh. Nah, kalau sampai 29 hari taraweh, maka kita hatam Al-Quran di sholat taraweh 2 kali. Nah, itu mungkin kurang lebih 2 jam kita tarawehnya itu, Pak. Ini kita pernah di masjid gini. Taraweh, oke, 2 jam. Nah, seperti itu. Kemudian hatam di taraweh. Kemudian sholat witir. Nah, kita lakukan sholat witir setelah taraweh itu 3 rakaat kan, biasa itu Sabbihis, Al-Kafirun, kemudian rakaat ketiga Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain. Wis biasa. Nanti di akhir jam 3, ya, setengah 3 itu kita melakukan sholat witir 8 rakaat. Nah, jadi 8 rakaat. Dalam 8 rakaat ini, Pak, per rakaat itu satu makro, 2 makro, sehingga per hari 8 rakaat itu 1 juz. Witire sak juz. Belum dino, tidak sampai pokok akhir Ramadan hatam. Jadi kita hataman di sholat tarawih 3 kali, hataman di sholat witir sekali, belum hataman yang tadarusan. Nah, sehingga dalam bulan Ramadan kita bisa hatam 6 sampai 8 kali. Ini ukuran yang paling sedikit. Bisa. Ukuran yang paling sedikit. Nah, kalau kita 1 kali 1 bulan hatam, ukuran paling besar. Awak dewe ngatam sekali dalam 1 bulan karomah iku sak termo. Sampeyan. Lah iya wong tenan ngene-ngene sampeyan aku sampeyan padha wis. Ojo maneh bulan Ramadan. Setahun kadang ndak hatam. Aku sampeyan kecuali sing wis tuwek-tuwek, wis males-males sampai dunya. Iku wis hataman ya masyaallah iso 2 kali 3 kali mereka dalam setahun. Kita ini itu sampean. Makanya kita ini wajah-wajah atau nyawa-nyawa yang hanya ingin numpang barokah. Ya wis ngene iki wis majelis. Hataman Quran berjamaah, majelis berjamaah. Ini kita ngambil yang paling ringan sekali untuk kita sendiri. Alhamdulillah. Kita baca Al-Quran anak-anak. Stop medot, tak garuan. Nah itu. Jadi berarti hataman. Jadi syarat pertama orang mau bisa hatam Al-Quran itu pandai membaca. Kalau nggak pandai membaca, ya apa mau seneng? Ayo, sampai ngerti baca Al-Quran, hatam Al-Quran, tapi tidak bisa moco bahasa Arab, sengkah, males. Kam minta lil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mendapatkan fadilah, ganjaran, namun melainkan Al-Quran melaknat. Soalnya apa? Enggak karuan, makharijul huruf hilang, tajwid hilang. Asal bocor Pak, tuso. Jadi itu bukan istilah targhib. Tidak dosa bagi anak-anak lil talamid, lil mubtadiin, bagi anak-anak yang masih kecil untuk pembelajaran, itu salah tidak dosa. Mereka tamis masih tamis belum balik, nah mereka itu dalam pelajaran itu tidak apa-apa. Tapi lek wis bosok tuwek dan ngerti maneh di semua demi cepet demi cepet ya rusak kabeh. Waliyadu billahi ta'ala min dalik. Karena itu hati-hati. Al-Quran ini bukan hanya sembarangan kitab, bukan hanya sembarangan kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan, petunjuk, wa syifaan, wa rahmatan, pengobat, rahmat, kemudian untuk melapang dada. Ini Al-Quran. Untuk melapangkan dada juga Al-Quran.
Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan bahwasanya Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat jika mereka membaca dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan bacaan yang baik. Puasa menjadi syafaat kepada kita. Ay Rabbi manatuhu ta'am wa syahwat bin nahar fasyafi'ni fi. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku mencegah dia untuk makan, untuk mengubar syahwatnya di siang hari, maka berilah dia syafaat karena aku. Itu katanya puasa. Wal Quran mengatakan ay Rabbi manatuhu nauma bil lail fasyafi'ni fi. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku mencegah dia untuk tidur di malam hari karena dia membaca aku, kata Al-Quran, maka berilah dia syafaat karenaku. Fayusyafa'ani fihi yaumal qiyamah. Maka keduanya, puasa dan Al-Quran ini, memberikan syafaat pertolongan kepada si pembacanya kelak di hari kiamat. Nah ini memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada mereka yang membaca. Nah, katanya guru kita, berapa kita membaca Al-Quran dengan tujuan mekak ngantuk, Joko ngantuk. Ayo sampean, tuman sehari-hari ya, setino, si aku ngantuk rek, tak mau Al-Quran sih. Apa iki? Nanti Al-Quran apa iki? Sini iki. Pilihan iki sing enak iki. Ngantuk. Aku saiki maca Al-Quran tapi aku ndak ngantuk. Iki kan ngene bos. Ya ndak apa-apa, fadilah. Atau sampean maca Al-Quran di siang hari. Lebih aku seneng maca Al-Quran itu di siang hari aku. Ya fadilah, ganjaran. Tapi tidak mendapatkan yang diucapkan oleh Rasulullah ini. Mana tuhun nauma billail, katanya Rasulullah itu, katanya Al-Quran dalam hadisnya itu, aku mencegah dia dari tidur di malam hari. Jadi Al-Quran mencegah dia dari tidur di malam hari. Kemudian guru kita mengatakan bahwasanya siapa yang mencegah tidur tidak turu kerono Al-Quran. Nah, cuma enakan. Loh iya. Ya, tidak turu kerono maca Al-Quran, sehingga gara-gara Quran dia sampai tidak iso turu, wis sahur. Tidak sempat turu, Masya Allah. Lah iki, maka Al-Qurannya jadi syafaat bagi beliau, bagi si pembaca tersebut kelak di hari kiamat. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak bisa satu hari, mungkin katanya guru kita, mungkin ada yang menjalankan, mengamalkan amal ini, ya, menjadikan Al-Quran sebagai pencegah dia dari tidur di bulan Ramadan ini 2 jam atau 1 jam. Mungkin sampean tuh 1 jam 2 jam dengan niat temenan maca Al-Quran ini bendak turu atau ngelawan ngantuk ambil Al-Quran mang itu. Lah ini. Nah, kalau kita nggak ada, nggak punya selama berapa? 17-18 hari. Ya ini insya Allah masih ada sisa sekitar 12 hari atau 11 hari. Ayo coba sekali-sekali, 1 hari, ambil 1 hari ketika sampean ngantuk nanti baca Al-Quran. Sehingga sampean nggak luput daripada fadilah atau syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat. Sempatkan ketika sampean ngantuk di malam hari baca Al-Quran. Ya apa caranya? Bagaimana caranya? Al-Quran tadi itu nyekat sampeyan teko turu di malam hari. Di malam hari di bulan Ramadan. Walaupun sampean mungkin bisa hanya 5 menit. Aku iso kuatin 5 menit. Soalnya sampean kon maca Al-Quran ketika ngantuk ya. Ngantuk-ngantuk kon maca wae berarti. Mampu 5 menit. Kak apa sampean? Insyaallah sampean kalau memang sampean jujur seperti itu, sampean ngantuk temenan dan sampean tidak bisa untuk memanjangkan bacaan kuat 5 menit, jujur sampean oleh syafaat Al-Quran. 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam. Mekok ngantuk nyegah ngantuk tadi di Al-Quran. Jadi coba jangan sampai merasa putus asa sehingga merasakan tidak mampu aku atau malas. Ya memang seperti itu hawa nafsu. Ya, tetapi hawa nafsu kalau dilawan insya Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya Rabbi inna hadil ya Allah, katanya Rasulullah SAW. Rasulullah itu sampai mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, kaumku iki ngato untuk Al-Quran. Memang benar, sulit gitu. Ya. Uang percaya ambil antara usaha ambil Al-Quran, si percayaan nang usaha timbang Al-Quran. Ayo wis, aku dhewe sampeyan. Yakin nanti maca Quran, ambil usaha, sing iso ngasilno duit. Beda ndi sampeyan? Beda usaha, yakin usaha. Padahal Allah sudah berjanji, siapa orang yang membaca Al-Quran, istiqomah baca Al-Quran, katanya ulama, sampai senang dia membaca Al-Quran, tidak pernah luput dengan istiqomah di dalam baca Al-Quran, pagi, siang, sore, hari, a'taitu afdhala ma u'titu lis-sa'ilin. Aku berikan dia lebih besar daripada apa yang diminta oleh wong sing munajat tok bengi. Lebih.
Ono wong munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok ikhlas dari istiqomahnya munajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah berikan apa yang diminta. Sampean saking sibuk di Quran lali di munajat. Oleh sampean lebih gede dari saya munajat ini. Lagi. Ya Allah, ayo lipat iki usaha apa Quran. Nah, ayo terus sampean ya, ini ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Kalau kita benar-benar istiqomah di dalam Al-Qur'an, kita yakin dengan Al-Qur'an dan seperti tadi itu sampai kita lupa dengan doa. Kakek baca Al-Qur'an, sibuk dengan Al-Qur'an, mikirkan Al-Qur'an, lupa ambil bungo. Allah Subhanahu wa taala akan diberikan lebih besar, lebih gede, lebih utama daripada orang-orang yang munajat itu. Nah, kita tidak bungo wis. Artinya kasaran ngono. Wong sing ahli Al-Qur'an ndak luput daripada Al-Qur'an siang, pagi, siang, sore, malam. Titik bungo wis, ndak perlu akeh-akeh. Nah, tiga ini Allah Subhanahu wa taala lebih gede ke permintaan. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Nah dari sini mereka para ulama, para orang-orang soleh, para aslafun sholihin, mereka masya Allah, mereka itu tidak pernah luput daripada Al-Quran. Tidak pernah luput daripada Al-Quran yang saya ceritakan berkali-kali saya ceritakan bahwasanya ahlu tarim dengan sampean kita di tarim itu memang masya Allah ya, dengan kita melihat sendiri para supir-supir itu Pak, para supir-supir di tarim itu Al-Quran itu di dashboard. Jadi Al-Quran ini sebagai perhiasan dashboard mobil. Ngono nek awak dhewe kan dashboard iku kembang, boneka, wangi-wangian, permontoran, koplo, bedil, tongkat atau tongkat jenderal dan tapi di kono di tarim Pak, penghias daripada dashboard mobil itu kitab Al-Qur'an itu iki, kitab Al-Qur'an itu mainan asli kitab Al-Qur'an. Mobilnya biasa sedan-sedan angkot, sedan-sedan biasa taksi-taksi itu Pak. Jadi ketika mereka itu nunggu ngenteni para penumpang gini, Allah supir itu lagi, saya supir lah. Ono di Indonesia, supir lagi tak tentu ya. Bahkan sebagian ya sebelum tahun 2000 Pak, itu sampai mereka bahkan tahun 2000 kita masuk sana kan tahun 2000. Sebelum tahun 2000 mereka itu kita dari mereka dari Son'a itu ibu kota Yaman, mudun kota pesawat gelap di taksi-taksi itu. Dari taksi ini diantar nangi tarif itu 12 jam sini Jakarta. Supiri man, ya ono Al-Qur'an di dashboard nyetir di hafalan Al-Qur'an. Nah, awak dewi jagongan, mereka jagongan, area-area jagongan, iki menang di Al-Quran. Apa? Supiri apa lu? Doa mufakat. Supiri taksi-taksi apa? Al-Quran Allahu Akbar walillahilham. Supir gini masih rian ini apa? Sampai apal dulu. Ini yang menjadikan hikmah di antara kita itu sampai kita itu takjub dalam hati kita. Kenapa? Iki opo barokah dari siapa? Ulamae. Barokah daripada ulamanya, barokah dari sulahanya, orang-orang yang soleh di antara mereka, orang-orang yang alim di antara mereka, sehingga ya opo nyantol kekuatan ihtimam perhatian mereka orang awam itu kepada Al-Quran sampai melebihi santri di luar negeri, kan kayak gitu. Logikanya kan kayak ngono. Yang sawayai penghafal dan pemegang Al-Quran itu kan santri-santri, tapi ini supir. Yang saya delok itu hampir itu di setiap mobil yang mobil umum ya, baik itu taksi-taksi ataupun mobil yang lainnya yang umum. Nah itu hiasan dashboardnya itu Al-Quran asli dan untuk dibaca Masya Allah. Makanya kemakmuran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah kita juga banyak alhamdulillah ya, sampai kita itu merengek secara matur itu. Ndak teko. Apa? Ya melbu nang musala Al-Qur'an iki lho sampai tak karuan. Sawangan kabeh tek koyo gak tau di Al-Qur'an iku. Iki musala masjid. Iya Pak. Kayak Quran nang ndek kono akeh di temboke. Ndak diutik sawangan kabeh. Musola iki tiga tempat penyimpanan markas Al-Quran sing tidak digawe ya tidak mungkin. Nah seperti itu. Nah ini kekurangan kita. Pertama kita pengajaran ya, penguatan kepada anak-anak kita itu kurang. Maksudnya itu mengajari nekat nonang anak ini untuk daripada mereka itu senang ambil Al-Quran ini kurang. Apalagi di zaman sekarang ini. Ya. Kemudian kita memberikan contoh kepada mereka untuk baca Al-Quran.
Sampai suatu saat apa saya itu ketika itu, ayo Mat, baca Quran, ngaji yo. Tapi aku champion nanti suara ngaji yo. Udah iya kenapa? Ada alasan. Nanti dono suara champion ini, nanti suara ngaji yo. Artinya apa? Hatta itu tidak moco, hatta kamu tidak baca, hatta kamu itu sakit. Intinya saat ini pada maghrib kamu pegang Al-Quran temanmu, koncomu Al-Quran. Saiki terserah mau kamu baca, tidak kamu baca Al-Quran temanmu sekarang saat ini jam sekian. No. Tidak boleh untuk dilewatkan. Nah seperti itu didikannya, didikan daripada orang-orang tua kita seperti itu, ya. Sehingga kita mengalami dengan sendirinya, ya bisa kulino Al-Quran, ya. Terus membaca seperti itu. Sekarang kita lihat anak-anak kecil, mereka luput daripada Al-Quran, terus menghafal daripada lagu-lagu yang lain, ambil lagu-lagu cepat hafal. Godaan HP sekarang lebih banyak, sehingga abot lisannya masih kecil, abot lisannya untuk hafal membaca Al-Quran. Fadlan anil hifid, apalagi menghafal, mau cotok loh wis iku abot. Nah ini bahayanya, ya. Sampai suatu saat terus sampean fadilah Al-Quran di zamannya Sayyidina Abdul Rahman Segaf, di salah seorang soleh, terus sampean tunggu mangi Pak ngajari anaknya untuk hafalan Al-Quran atau baca Al-Quran itu tidak apal-apal, bisa baca tapi tidak bisa apal-apal. Nah sebelahnya ini orang soleh yang mana diriwayatkan dia ini menghatamkan Al-Quran 4 kali siang hari, 4 kali malam hari, soleh di sebelahnya. Lah anak itu gue iki kayak iso apal-apal sampai di pondok dipondokkan di luar pondok tetap dah apal-apal, tetap dah hafal meskipun dipondokkan. Akhirnya anak ini dibawa ke rumahnya orang soleh itu. Wis nak sampai menengok ini, dia pamit kepada si orang soleh ini, orang tua ya, bahwasanya wahai Syekh, bahwasanya aku titip anakku ini biar dia ini hafal Al-Quran di jenengan wis sampai wis. Iya wis. Ya. Nah subhanallah, tidak sampai 3-4 bulan si anak ini langsung hatam Al-Quran, hifdun. Sampai kaget orang tuanya itu, kaget orang tua itu. Nah ini dikatakan, sampai guru kita mengatakan, kenapa seperti itu? Karena orang soleh ini ketika membaca Al-Quran, barokah daripada Al-Quran tadi itu tidak hanya ditampakkan di dalam tubuh orang yang membaca saja, tetapi sama Allah SWT disebarkan kepada semua dinding bangunan rumahnya, sehingga tidak satupun orang yang masuk ke dalam bangunan rumah tersebut kecuali dibuka hatinya oleh Allah SWT, dikuatkan daya hafalannya oleh Allah SWT, dan mudah untuk mendapatkan futuh dari Allah SWT. Nah ini ya, fadilah daripada Al-Quran. Jadi bukan sembarangan Al-Quran itu. Al-Quran bukan kitab yang ecek-ecekan, tetapi Al-Quran itu jimat yang paling agung bagi kita sekalian, penolong bagi kita, ya. Rasulullah mewanti-wanti kepada kita bahwasanya kalau Anda ingin selamat, satu sudah pegang Al-Quran, pegang Al-Quran. Nah artinya pegang Al-Quran itu amalkan sesuai dengan amalan yang sudah dianjurkan dalam Al-Quran. Tutup nyekel gini tok ya, ngono pokoknya nyekel Al-Quran nang dindi gawa Al-Quran sampai gawe kalung Al-Quran. Ndak, bukan seperti itu. Bingung ambil jimat-jimat Al-Quran sing antik, sing kuno, sing iki, sing itu bukan itu. Tetapi kita amalkan daripada ayat-ayat atau amalan-amalan yang sudah dianjurkan, diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Nah, jadikan rumah-rumah kita itu rumah Al-Quran. Nah, sampai kita harus sampaikan sering kalau kita masuk ke dalam tukunya orang Arab atau tuku daripada tuku-tukunya orang di Saudi Arabia, kita selalu mendapatkan lantunan Al-Quran di setiap tuku-tuku mereka. Sehingga setiap kali orang masuk yang didengarkan adalah Al-Quran. Nah seperti itu, tidak pernah luput daripada lantunan Al-Quran. Sampai kita dianjurkan, bayi baru lahir dianjurkan dan disunahkan untuk mengadani. Adani, setelah adani komati yang kiri kanan, adan kiri komat, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kemudian alam nasroh agar terhindar dari perzinahan. Ikuti antara sikapnya, sehingga pertama kali suara yang didengar oleh anak bayi tadi itu adalah lantunan Al-Quran dan ayat-ayat Allah SWT, zikir Allah SWT. Itu kepentingan dari awal lahir diandani, dikomati, dibacai Al-Quran, sampai akhir hayat masuk kuburan diandani, dikomati, baca Al-Quran. Bersampean iku wis dadi dikai sikap ngarep ambek buri. Ya, awal lahir, akhir hayat. Awak dhewe bagian ngono tok wis. Bersampean. Iya lek aku biyen diandani ambek komati awak dhewe iki. Coba ngenekno. Sampeyan ndak aru. Nah,
Maka beruntung bagi mereka orang-orang yang mendapatkan karunia, ngerti agama, ngerti ilmu, sehingga hidupnya, hayatnya dipenuhi dengan keberkahan. Mulai semenjak lahir sampai akhir hayatnya, nah penuh dengan keberkahan, penuh dengan tilawatul Al-Quran. Masya Allah. Dan masih banyak fadilah dan keutamaan daripada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada kita ilmu pengetahuan tentang keutamaan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat ini dan di malam hari ini, di malam Jumat yang penuh barakah, yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya malam Jumat adalah malam mustajab dakwah, yang diijabahi doa di malam tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita peluang yang besar untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghormati Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, menjalankan daripada amal apa kandungan yang ada dalam Al-Quran, isi yang ada dalam Al-Quran di dalam diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, tetangga-tetangga kita, dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintakan hati kita kepada Al-Quran, dicintakan hati anak-anak kita kepada Al-Quran, dicintakan hati-hati pasangan-pasangan kita kepada Al-Quran, dicintakan hati para hadirin, para mustami'in, mustami'at, hadir wal hadirat, dan siapapun mereka yang berada mendengar, semoga hatinya dicintakan kepada Al-Quran, disatukan dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi idola mereka, sehingga mereka tetap mulai semenjak mengenal agama dan mengenal Allah, cinta kepada Al-Quran, dan mati dengan membawa Al-Quran. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian di waktu-waktu kita, dan di sisa umur kita diberikan keberkahan, di dalam duniawiya kita diberikan keberkahan, di dalam usaha kita, kerja kita, bisnis kita, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki kita, dan dijadikan semua daripada peluang kenikmatan-kenikmatan hanya untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari hal-hal yang membuat Allah itu murka kepada kita, dijauhkan dari hal-hal yang membuat Allah itu benci kepada kita, dijauhkan dari hal-hal yang membuat diri kita itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam bentuk dosa, bentuk maksiat, zahiran wa batinan, fid dini wa dunya wal barzakh wal akhirah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.